Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Saya doakan semoga kalian di sana baik-baik saja. Apalagi di dalam pandemi seperti ini, kalian harus pintar-pintar. Yang pertama, menjaga pola makan. Yang kedua, menjaga kebersihan dan tetap selalu jaga jarak. Dan selalu semangat di dalam mencari ilmu atau wawasan dalam pandemi saat ini. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan barokah. Untuk itu, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mari anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang PPKN, yaitu materi ini adalah materi kelas 7 di semester 1 tentang norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Pelajaran PPKN sebenarnya itu sangat mudah dipahami. Karena apa? Karena PPKN sendiri adalah ilmu terapan. Apa yang dimaksud dengan ilmu terapan? Ilmu terapan adalah ilmu yang kita pelajari lalu kita terapkan atau kita langsung praktekkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam materi ini ada 4 tujuan atau target agar apa yang kita capai bisa terlaksana. Yang pertama adalah menghargai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dengan jujur sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Yang ketiga, memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Dan yang terakhir adalah berperilaku sesuai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Selanjutnya, sebelum saya jelaskan tentang norma dalam masyarakat, saya jelaskan dulu tentang latar belakang terjadinya norma. Menurut Aristoteles, manusia itu adalah zoon politikon. Apa arti dari zoon politikon? Artinya adalah manusia itu tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, atau manusia itu perlu berorganisasi, hubungan dengan orang lain atau makhluk lainnya. Dan di dalam kehidupan bermasyarakat ada 3 komponen yang utama. Yang pertama adalah manusia itu sendiri, yang kedua adalah masyarakat, dan yang ketiga adalah ketertiban. Yang pertama saya jelaskan adalah manusia itu sendiri sebagai seorang individu. Dan apabila suatu manusia telah berkumpul, itu disebut sebagai kelompok masyarakat. Setelah terbentuk kelompok masyarakat, supaya kelompok masyarakat tersebut berjalan tertib, maka dibentuklah suatu aturan atau ketertiban yang ingin dicapai. Lalu terbentuklah sebuah norma. Jadi, pengertian dari norma adalah petunjuk atau patokan perilaku yang pantas dan tidak pantas dilakukan oleh individu, yang bertujuan adalah mengendalikan perilaku individu dan mencegah pengaruh negatif masuk dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang norma yang berlaku di dalam masyarakat. Macam-macam norma itu ada 4. Yang pertama adalah norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Yang pertama, saya akan jelaskan tentang norma agama. Definisi dari norma agama itu sendiri adalah aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yang berisi perintah, larangan, dan anjuran. Contohnya apa? Contohnya adalah melakukan ibadah sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Itu contoh dari norma agama. Selanjutnya adalah norma kesusilaan.
Norma kesusilaan adalah aturan-aturan hidup yang berkaitan dengan bisikan kalbu atau suara hati nurani. Contohnya adalah bertindak jujur, mencintai sesama, dan tidak boleh menyakiti orang lain. Itu contoh dari norma kesusilaan. Yang ketiga adalah norma kesopanan, yaitu aturan atau kaidah yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari tata kelakuan atau tata krama kebiasaan dalam masyarakat. Contohnya apa? Contohnya adalah tidak meludah di sembarang tempat, berpakaian rapi, tidak bersikap sombong. Itu contoh dari norma kesopanan. Dan yang terakhir adalah norma hukum. Norma hukum sendiri adalah kaidah atau aturan yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa negara. Contohnya apa? Contohnya adalah membayar pajak tepat waktu dan mentaati peraturan lalu lintas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Norma memiliki arti penting dalam kehidupan bermasyarakat. Beberapa arti penting adalah menuntun dan memberi pedoman tingkah laku masyarakat, membentuk budi pekerti, dan memiliki akhlak mulia, dan menjadi pembatas perilaku manusia dalam masyarakat, mewujudkan keadilan serta menciptakan kehidupan yang aman, tertib, serasi, dan seimbang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang norma berdasarkan daya pengikatnya atau tingkatan norma. Itu ada 4. Yang pertama adalah cara, kebiasaan, tata kelakuan, sama adat istiadat. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang cara atau usage, yaitu suatu bentuk perbuatan tertentu yang dilakukan individu di dalam masyarakat yang bersifat perorangan. Contohnya seperti cara makan, cara berpakaian, dan cara menelpon. Yang kedua adalah kebiasaan, volfage, yaitu suatu bentuk perbuatan berulang-ulang dengan bentuk yang sama, yang dilakukan secara sadar dan memiliki tujuan-tujuan yang jelas dan dianggap baik. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti memberi hadiah kepada anak yang berprestasi dalam suatu kegiatan. Itu contohnya kebiasaan. Yang ketiga adalah tata kelakuan. Tata kelakuan adalah sekumpulan perbuatan yang mencerminkan sifat-sifat hidup dari sekelompok manusia yang dilakukan secara sadar untuk melaksanakan pengawasan oleh masyarakat terhadap anggota-anggotanya. Misalnya contohnya adalah larangan berjudi dan minum minuman keras. Yang terakhir adalah adat istiadat atau kostum, yaitu tata perilaku yang telah terpola dan terintegrasi secara tetap dalam suatu masyarakat serta mengikat peri kehidupan masyarakat tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya apa? Contohnya adalah apabila terjadi pelanggaran, sanksi yang diberikan oleh orang-orang yang paling mengetahui seluk-beluk seperti adat, pemimpin, pemangku adat, dan kepala suku. Demikianlah yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Kita ketemu lagi di dalam video-video saya selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.